Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto, guru PJOK dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dalam video bahan pembelajaran siswa kali ini yaitu tentang atletik materi tolak peluru. Pengertian tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Teknik tolak peluru. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus Anda kuasai sebelum melakukan olahraga. Yang satu ini yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik melakukan tolakan. Penjelasan masing-masing teknik tersebut dapat Anda simak di bawah ini. Teknik memegang peluru yang pertama, letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan yang posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk. Sementara ibu jari berada pada posisi biasa. Untuk menjaga keseimbangan peluru, berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Yang kedua, rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Yang ketiga, cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan kecil. Teknik meletakkan peluru di leher. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisi siku lurus dan sejajar dengan bahu, dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Teknik menolak peluru. Pertama, persiapan tolak peluru. Badan berdiri tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat. Dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua, gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Teknik menolak peluru yang ketiga yaitu akhir tolakan peluru. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit tekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah
dengan posisi sedikit ditekuk. Sementara itu posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Lapangan tolak peluru. Yang pertama, bagian. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Berikutnya ukuran. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasang balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Berikutnya sektor. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu alat pengukur, bendera, fluid, dan bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis atau polivinil. Yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Yang ketiga, ketentuan ukuran berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra beratnya 7,257 kg. Untuk senior putri beratnya 4 kg. Sedangkan untuk junior putra beratnya 5 kg dan untuk junior putri beratnya 3 kg. Peraturan tolak peluru. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan perlombaan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari, yaitu tapping, selama perlombaan. Yang keempat, atlet boleh memegang biasanya dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan
yang disediakan, yaitu 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. 10. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. 11. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang ke-12, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Demikian video bahan pembelajaran siswa kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.